Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika untuk SMP kelas 9 dengan materi kongruensi. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang kongruensi pada bangun datar. Kongruen artinya sama dan sebangun. Yang dimaksud sama adalah ukurannya, sedangkan sebangun adalah bentuknya. Kemudian lambang atau simbol kongruen kita gunakan seperti ini. Dua bangun kongruen jika memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Sebagai contoh, yang pertama ada gambar persegi panjang dan gambar jajar ginjang. Ini bentuknya jelas berbeda, maka bangun ini tidak kongruen. Berikutnya ada segitiga dan lingkaran ya. Ini bentuknya jelas berbeda, maka kedua bangun tidak mungkin kongruen. Berikutnya ada segitiga siku-siku. Yang pertama segitiga siku-siku sembarang, yang kedua segitiga siku-siku sama kaki. Maka kedua bangun ukurannya jelas berbeda, maka tidak mungkin kongruen. Kemudian ada dua lingkaran, yang satu berjari-jari 5 cm, lingkaran yang satu berdiameter 10 cm. Maka bangun ini bentuknya sama-sama lingkaran dan ukurannya sama, maka kedua bangun kongruen. Kemudian ada segitiga sama sisi, yang satu cukup besar, yang satu kecil, berarti ukurannya berbeda, maka kedua bangun tidak kongruen. Dua bangun datar kongruen jika pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Atau dapat dikatakan dua bangun datar kongruen jika kedua bangun datar tersebut dapat saling menutup dengan tepat. Bentuk berikut adalah mosaik dengan berbagai bentuk ubin. Di sini masih ada 3 bagian yang belum tertutup. Maka untuk menutup dengan rapi, kita cari bentuk dan ukurannya yang sama, yang bisa saling menutup dengan tepat. Kemudian disediakan juga ada 6 bentuk ubin yang tersedia. Maka bisa kita pilih untuk menutup bagian yang masih kosong ini dengan tepat, atau bangun atau ubin yang kongruen. Kita ambil satu, kita pasangkan. Nah, di sini menutup dengan tepat, berarti kedua bangun tadi kongruen. Berikutnya, yang kedua, ini juga bisa menutup dengan tepat, berarti memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen. Kemudian yang ketiga, kita pasangkan. Nah, ternyata juga menutup dengan tepat, artinya kongruen. Jadi untuk lebih mudah bahwa dua bangun kongruen kalau kedua bangun dapat saling menutup dengan tepat. Contoh, pada gambar di atas, trapezium ABCD dan trapezium PQRS kongruen, atau bisa dituliskan dengan lambang kongruen seperti dalam kurung. Maka berlaku, ingat, kalau dua bangun kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi di sini kita cari sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi perbandingannya sama dengan 1.
Di sini kita dapatkan OAB per SR, artinya sisi AB bersesuaian dengan sisi SR. Akan sama dengan berikutnya BC per PS. Jadi sisi BC bersesuaian dengan PS. Saling perhatikan gambar ya. Sisi yang bersesuaian berikutnya adalah AD dengan QR. Terakhir DC dengan PQ. Maka perbandingannya sama dengan 1. Artinya AB per SR sama dengan 1, maka AB sama dengan SR. BC per PS sama dengan 1, berarti panjang BC sama dengan panjang PS. AD per QR sama dengan 1, berarti panjang AD sama dengan panjang QR. DC per PQ sama dengan 1, berarti panjang DC sama dengan panjang PQ. Atau dengan kata lain, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut R. Kemudian sudut B sama besar dengan sudut S. Sudut C sama besar dengan sudut P. Dan terakhir sudut D sama besar dengan sudut Q. Nah, berikut soal latihan yang pertama. Pada gambar di atas, segitiga ABC dan segitiga KLM kongruen. Hitunglah panjang AC, BC, dan KM. Jadi, langkah pertama yang harus kita tentukan, kita harus bisa menentukan sisi-sisi yang kongruen dengan memperhatikan tanda-tanda atau sudut-sudut yang sudah diketahui dengan pengamatan. Maka kita bisa mengerjakan bahwa sisi AB bersesuaian dengan sisi KM. Kemudian AC bersesuaian dengan LM. Dan BC bersesuaian dengan KL. Karena sisi-sisi tersebut bersesuaian, berarti sama panjang, maka perbandingannya atau hasil baginya sama dengan 1. Dengan demikian, kita akan bisa AB per KM sama dengan 1. Nah, panjang AB diketahui, berarti 9 cm per KM sama dengan 1. Artinya KM sama dengan 9 cm. Kemudian kita dapatkan AC per LM sama dengan 1. AC per 7 cm dari gambar LM 7 cm sama dengan 1. Berarti AC sama dengan 7 cm. Berikutnya BC per KL sama dengan 1. BC per 13 cm sama dengan 1. Maka BC sama dengan 13 cm. Ternyata cukup mudah. Berikutnya, latihan kedua. Pada gambar di atas, trapesium PQRS dan trapesium KLMN kongruen. Hitunglah A besar sudut L, besar sudut N, B besar sudut P, sudut Q, sudut R, dan sudut S. Yang C, tentukan panjang QR, SR, LM, dan NM. Mari kita coba selesaikan bersama. Ya, kita amati. Kita harus bisa mengamati, kita bisa menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, di sini sudut L tambah sudut M, sudut L tambah sudut M sama dengan 180 derajat. Ini merupakan sifat trapesium, ya. Merupakan sifat trapesium bahwa besar sudut di antara
garis sejajar yang terletak dalam satu sisi adalah 180 derajat. Maka sudut L tambah 110 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut L 70 derajat. Nah, selanjutnya sudut N tambah sudut K sama dengan 180 derajat. Sudut N tambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut N 140 derajat. Ini untuk jawaban yang A. Kemudian yang B, sudut P sama dengan sudut M. Kita perhatikan letaknya ya. Berarti sudut P sama dengan 110 derajat. Sudut Q sama dengan sudut N. Ya, karena serta ya, bersesuaian letaknya. Berarti sudut Q 140 derajat. Sudut R sama dengan sudut K. Maka sudut R sama dengan 40 derajat. Sudut S bersesuaian dengan sudut L. Berarti sudut S 70 derajat. Selanjutnya C. Untuk menjawab C berarti kita harus cari sisi-sisi yang bersesuaian. Ya. QR bersesuaian dengan NK. SR bersesuaian dengan KL. PS bersesuaian dengan LM. PQ bersesuaian dengan NM. Maka perbandingannya sama dengan 1. Sehingga kita substitusikan menjadi QR per 17 sama dengan SR per 20 sama dengan 12 per LM sama dengan 8 per NM sama dengan 1. Maka kita peroleh QR per 17 sama dengan 1. Berarti QR sama dengan 17 cm. Berikutnya, SR per 20 sama dengan 1. Berarti SR sama dengan 20 cm. 12 per LM sama dengan 1. LM sama dengan 12 cm. 8 per NM sama dengan 1. Berarti NM sama dengan 8 cm. Demikian tadi pembahasan untuk kongruensi bagian pertama. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe.